Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan berjumpa dengan saya. Dengan di sini saya coba untuk menambah ya, tepatnya menambah beberapa fitur yang ada di aplikasi CBD Bismart versi 3. Terutama ini untuk yaitu untuk server lokal. Jadi server ini nanti harus terhubung dengan server yang terpusat. Jadi nanti ada dua server pusat, kemudian ada lagi satu yaitu server lokal. Nah, untuk yang kita coba sekarang ini kita mencoba untuk server lokal. Nah, untuk server lokal ini saya coba rubah beberapa fitur yang eh, ada sebelumnya. Dari versi Bismart versi 3. Nah, untuk server lokal ini nanti ada menu yang sengaja saya hilangkan, yaitu menu bank soal. Nah, untuk bank soal soal itu nanti akan ditarik melalui server pusat. Jadi nanti harus ada dua server, server lokal dan server pusat. Kemudian di sini fitur yang saya coba untuk menambahkan yaitu yang pertama fitur merubah di gambar yang ada di halaman login. Di sini ada gambar login ini nanti bisa kita rubah dari login administrator. Kemudian juga ketika kita ingin merubah gambar ini ataupun header ini yang ada di halaman login, kita tidak perlu lagi merubah script PHP HTML-nya ataupun melalui folder di mana gambar tersebut berada. Jadi nanti cukup melalui halaman login saja dari login administrator. Kemudian untuk fitur selanjutnya yaitu di sini di menu dashboard atau halaman berandanya, server ID-nya akan tampil seperti ini dan hostnya tidak tampil. Sengaja saya hilangkan untuk hostnya. Ya. Kemudian nanti di selanjutnya yaitu di identitas sekolah. Ini akan ada beberapa penambahan menu merubah gambar. Di sini akan awalnya 3, di sini akan berubah menjadi 5. Di mana nanti satu ini berfungsi untuk merubah halaman login, gambar login, kemudian yang satu lagi nanti untuk merubah halaman header loginnya. Ya. Jadi nanti coba kita eh rubah gitu. Kemudian selanjutnya yaitu di sini ada satu lagi menu penambahan yaitu server setting server pusat. Nah, karena ini berfungsi sebagai server lokal, jadi harus terhubung dengan server pusat. Jadi nanti alamat server pusat itu bisa di setting atau kita setting dari menu ini. Jadi itu beberapa penambahan fitur untuk Bismart versi 3 ini. Kita coba yang pertama di sini yaitu identitas sekolah. Nah, di identitas sekolah di sini ada beberapa penambahan dari defaultnya yaitu yang pertama ini update gambar login dan satu lagi yaitu update header. Ini maaf belum terlupaan belum saya rubah. Jadi masih upload foto admin. Nanti
Kemudian kita coba di sini yaitu update gambar login. Nah, gambar login ini kita bisa rubah melalui menu identitas sekolah ini, termasuk nanti header ini ya. Kita coba di sini di menu sekolah ini ada update gambar login. Kita klik, kita pilih gambar penggantinya. Kita coba refresh. Sudah berubah. Kita coba di halaman login ini kita refresh, maka akan berubah gambarnya sesuai yang kita masukkan. Nah, ini berupa JPG ya. Nah, ini sudah berubah. Kita coba lagi ke rubah lagi. Nah, ini sudah kita klik refresh, nah, berubah. Nah, ini coba kita refresh, maka akan berubah. Nah, jadi itu fungsi gambar ini, yaitu untuk merubah gambar yang ada di login. Kemudian selanjutnya di sini ada satu lagi untuk merubah gambar atau header di halaman login ini. Jadi ini Basement Studio ini sudah saya rubah menjadi PNG. Jadi kita tidak perlu lagi merubah script PHP MySQL jika kita ingin merubah header ini. Jadi seandainya kita ingin merubah sesuai sekolah kita, kita tinggal langsung uh, bikinkan PNG-nya, kemudian kita upload dari menu uh, administrator. Kita coba di sini, kita klik yang ini, kemudian kita coba pilih gambarnya. Contoh ini yang ini tuagampat.com. Kita coba refresh. Sudah berubah. Ini Basement Studio, coba kita refresh. Maka dia akan berubah gambarnya sesuai yang kita inginkan. Kita coba lagi merubahnya. Kita klik gambarnya, kemudian kita pilih gambarnya, kita coba refresh. Sudah berubah. Kita masuk di sini. Maka dia akan berubah. Itu fitur untuk merubah header dari login dan gambar yang ada di login ini. Jadi kita tidak merubahnya, tidak perlu lagi mengotak-atik script PHP MySQL, PHP HTML-nya, tapi cukup dengan gambar saja. Kemudian selanjutnya di sini setting server pusat. Di sini server karena ini sebagai server lokal, maka harus terhubung ke server pusat untuk melakukan penarikan data. Contoh untuk data soal ya. Nah, di sini yang perlu kita masukkan yaitu IP atau hostname server pusat. Di sini sebagai contoh IP server pusat yaitu 192.168.1.4. Kita coba cek server yang kita gunakan, IP-nya yaitu 1.8. 1.8. Ini 1.4. Nah, kalau IP ini server ini yang kita masukkan harus sesuai dengan IP server pusat. Jadi harus sesuai. Kalau kita ganti atau tidak sesuai, maka statusnya maka tidak akan connect. Contoh di sini IP 14 di dashboard statusnya yaitu aktif ya. Ini kita coba untuk merubah menjadi 5 contoh ya. Kita save, sudah simpan, kemudian kita klik beranda, maka dia akan standby ya. Kita contoh lagi 10 contoh. Nah, kita save, maka ini standby.
Coba kita bikin kita kembali lagi ke 4 save. Maka statusnya aktif. Nah, untuk server pusatnya sudah saya bikin SMKE K2005. Sudah saya bikin virtual di virtual dengan Ubuntu desktop 16.04 LTS ya. Ini sudah kita bikinkan di Ubuntu. Jadi untuk servernya ini kita cek IP-nya yaitu 1.4 ya. Ini IP-nya 168.1.4. Ini. Nah, maka dia akan terkonek ke server pusat. Kemudian selain IP, untuk connect ke server pusat kita juga memerlukan di identitas sekolah ini yaitu kode sekolah. Jadi kunci untuk connect yaitu ID sekolah. Di sini ID sekolah saya bikin kan coba 081901. Kalau ini kita rubah menjadi 2 contoh, kita save, maka di sini statusnya menjadi standby atau tidak terkoneksi ke server pusat. Kalau kita rubah lagi menjadi contoh 15, save, berhasil. Kita coba ke beranda, maka tidak connect. Nah, ini sudah data ID-nya sudah disimpan nanti di server pusat di tabel data server pusat. Di sini saya coba cuma satu masukkan yaitu 001. Kalau kita coba tambah datanya di server K08190005, nama sekolah SMKN 1 Timpe sebagai contoh SMKN Timpe. Status 1 go. Nah, ini ada 2, 15, 5 dan 1. Kalau ini kita masukkan tadi 15, dia tidak connect. Kalau coba kita 005 ya. 19.005. Di sini 19.08.19.005. Maka kita save. Maka di sini statusnya menjadi ini tadi apanya? Database-nya ya. Ya ini tadi untuk username-nya belum kita tambahkan di ini ya. Tapi nanti kita coba untuk perbaiki untuk username-nya. Ya. Kita kembali lagi ke sini. Save. Ini menjadi aktif. Nah, itu untuk koneksi. Kemudian kita coba sinkron. Nah, untuk sinkron ini nanti data yang kita tarik yaitu data yang memiliki kode sekolah kita. Jadi data yang ditarik nanti sesuai dengan ini kode sekolah kita ini. Ya. Jadi tidak perlu lagi
perlu lagi kita tarik data-data yang tidak kita perlukan. Jadi seandainya ada sekolah 5 contoh terkoneksi dalam satu server pusat, ketika kita sinkron, maka data yang akan tertarik yaitu data yang memiliki kode sekolah kita. Jadi kode yang data sekolah yang 4 lainnya tersebut tidak kita tarik ke server lokal kita. Jadi hanya data kita saja yang kita tarik gitu, yang masuk ke server kita. Ya. Sebagai contoh di sini ini server lokal, kita coba datanya kita hapus dulu kode maple contoh paket soal, kemudian soal. Nah, ini data sudah kosong dengan ditandai dengan browse ini tidak aktif. Jika kita klik browse ini, maka data kosong. Yang ada hanya struktur ya. Begitu juga dengan soal, kemudian juga mapel. Ya masih kosong. Nah, sementara untuk di data pusat di mapel contoh di browse, di sini ada 7 mapel yang berbeda. Sementara di sini yang memiliki kode sekolah kita contoh di sini 001 hanya bahasa Inggris, yang 6 lagi tidak memiliki kode sekolah ya. Ini kosong. Nah, nanti ketika kita sinkronkan server lokal kita, maka yang tertarik hanya bahasa Inggris ini saja. Ya, contoh di sini localhost Bismat panel. Di sini ada bank soal, ini ada soal bahasa Inggris dan lain. Kemudian sistem mapel, coba kita lihat. Ini ada 7 ya, 7. Sementara ini kita coba yang lokal sistem mapel, kita klik kosong gitu. Nah, nanti dia akan tertarik yang memiliki kode sekolah kita. Oke, kita kembali ke server pusat. Nah, kemudian contoh lagi di paket soal. Nah, di paket soal di sini ada 2. Kita coba masukkan 2, SMU dan SMK. Untuk SMK kita coba di sini kodenya K0819001. Sementara yang SMU itu U0819001. Nanti di paket soal ini yang tertarik hanya yang untuk SMK saja. Ya, di sini paket bank soal. Nah, ini ada 2, ada untuk SMK dan ada 2 ya. Sementara di server lokal itu tidak ada ya, paket soalnya. Dan di sini paket soal juga masih kosong ya. Jadi nanti kita tarik, dia akan menjadi yang tertarik hanya yang memiliki kode SMK saja.
itu. Jadi yang memiliki kode sama. Nah, kemudian untuk ID server lokal ini nanti dimasukkan di tabel server sekolah ya. Di sini ID server, nama sekolah dan lain. Ini untuk koneksinya. Oke, kita coba untuk melakukan sinkron. Kita ke dashboard lagi, aktif, dan kita sinkron. Kemudian kita klik sinkron. Maka data sudah tertarik. Coba kita masuk ke sistem mata pelajaran. Kita lihat. Nah, di sini masuk satu bahasa Inggris. Ini untuk SMK. Kita coba di sini mapelnya ya. Nah, di sini masuk satu yaitu bahasa Inggris. Kemudian untuk paket soalnya. Paket soal hanya paket level SMK. Nah, SMK yang masuk sementara berarti di server pusat untuk mapel itu ada 7. Tapi di sini yang ada kodenya untuk hanya yang bahasa Inggris. Kemudian untuk paket soal itu hanya yang SMK. Nah, jadi ketika kita sinkron itu data yang tidak yang bukan data kita itu tidak kita tarik ke server lokal kita gitu. Jadi yang tertarik itu hanya data uh, kita saja gitu. Jadi itu fitur tambahan untuk server lokal yang coba saya tambahkan. Jadi mohon saran dan kritiknya untuk ini jika masih ada masalah atau mungkin yang bisa kita tambahkan, dan mudah-mudahan ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Dan tak lupa juga saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Sigit beserta timnya yang sudah sukarela membuat aplikasi Bismart ini untuk kita semua. Bila ada salah dan janggalnya dalam penyampaian ini, saya mohon maaf dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.